Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, oleh karena anugerah Tuhan bagi kita semua, sehingga pagi hari ini kita boleh ada. Dan biar waktu yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita memberikan yang terbaik pagi hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mau memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini, dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Biar hati kita pagi hari ini kita mau angkat untuk kita
puji, hormat, dan syukur kepadamu pagi ini. Engkau adalah Allah yang baik dan setia. Kami terus dapat menikmati kebaikan-Mu hingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana yang kami ada. Waktu yang indah kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Kami mau beribadah, melayani, dan memuliakan Tuhan. Layakanlah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Biar ibadah yang dikerjakan jadi dupa yang harum. Kami juga menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang akan memimpin oleh roh-Mu. Dan lawatan-Mu itu yang kami rindukan. Kami percaya lewat ibadah ada berkat yang Kau sediakan bagi kami. Sehingga saat kami tinggalkan ibadah nanti, kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Urapilah setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang bertugas pagi ini. Karena mereka boleh menjadi alat, membawa kami semua mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami bawa dari tempat kami masing-masing, satu kebutuhan, satu pergumulan hidup, satu penyakit dan sebagainya, Engkau akan menolong, Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang lain yang belum tiba, Engkau hantar mereka. Dapat kami bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kalau ada kuasa roh di udara mau mengganggu ibadah ini, bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah sungguh tempat ini dan hati kami semua boleh dibersihkan dari segala yang tidak berkenan. Dan kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan dan sorga turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa di luar ada hari ini terang dan saya percaya bahwa hati kita juga saat ini kita bersuka cita karena kita ada dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan bagi saya dan saudara. Yesus pokok dan kita carangnya. Haleluya. Oh
kepastian. Ya, Tuhan akan menjamin kehidupan saya dan saudara. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita pujian Yesus jalan dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus jalan dan kebenaran. Amin. Amin. Nyanyi glory, glory, haleluya. Amin. Glory,
saat pagi hari ini kita ada di sini, tujuan kita untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Karena kita butuh firman, kita perlu firman dalam hidup kita yang akan menuntun setiap langkah saya dan saudara. Di saat badai menerpa hidup saya, Dialah penolong bagi saya dan saudara. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, penolong yang setia. Amin. Kita ke pujian ini. Mungkin di masa-masa sulit, di masa-masa syukur yang kita hadapi, kita boleh bersyukur bahwa kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Dia menjamin akan hidup saya dan saudara. Dia mencukupi apa yang kita perlukan semuanya. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara.
bukti nyata kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada, semuanya karena anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia memberiku kuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan sekali lagi. Dapat ku tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita dibekali oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini. Nanti dengan hormat Ibu Trisna akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan buat setiap pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Buat kesetiaan Tuhan mendampingi kami di saat kami mengalami masa-masa yang sulit ya Tuhan. Tak terukur besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa, yang boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Tak pernah Tuhan tinggalkan hidup kami. Tak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kami yang berat ya Tuhan. Tak pernah Tuhan jauh dari hidup kami. Tetap setia mendampingi kami di saat-saat yang sulit ya Tuhan. Di masa pandemi yang seperti sekarang ini, banyak di antara kami yang mungkin kehilangan pekerjaan kami. Banyak di antara kami yang mengalami sakit penyakit. Bahkan ada di antara sanak saudara kami yang sudah dipanggil ke hadirat Tuhan. Tapi kami mau percaya dan kami mau yakin kalau kami ada di tempat ini, itu semua karena kasih, kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih buat penolong yang selalu setia di dalam kehidupan kami, buat penolong yang selalu ada bagi kami di saat kami berseru dan memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua itu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai pada detik ini kami masih boleh ada di sini.
Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala rencana kami ke depan ya Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di antara rancangan-rancangan yang indah untuk kami ya Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan yang Engkau berikan untuk kami, tapi rancangan keselamatan yang Engkau berikan untuk kami dan Bapa. Dan kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada hikmat, ada mukjizat yang terjadi bagi kami yang percaya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih, sekali lagi terima kasih Tuhan. Buat pagi hari yang indah ya Tuhan, kami boleh naikkan pujian buat Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian kami ini boleh naik ke hadirat Tuhan sebagai dupa yang harum untuk kerajaan surga. Dan malaikat di surga bersuka cita mendengar pujian dan sorak-sorai dari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Kalau kami sebentar mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu, kiranya sabda Tuhan yang boleh diberikan bagi kami, boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan boleh kami aminkan dan firmankan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan boleh kami menerima berkat sukacita dari firman-Mu ya Tuhan. Memimpin Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga lidah bibirnya diurapi dan memberkati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau diperalaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dan pekerjaan selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat siang, selamat kita berbakti pada Tuhan. Saudara mendengar suara saya? Kedengaran atau kurang? Yang di belakang? Agak kurang keras? Yang di belakang kurang? Kurang, yang di belakang kurang mendengar. Tolong volumenya lebih keras. Di belakang tidak begitu mendengar mereka. Lebih keras sedikit. Tes. Ya, saya rasa cukup ini segini. Terima kasih. Nah saudara, mari kita segera melihat dalam ayat Alkitab kita pada pagi ini. Beberapa ayat Mas yang kita akan baca. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Membaca pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan biar saudara mengikuti dan menyimak lewat Alkitab masing-masing. Satu ayat yang terkenal dan saya membacakan begini bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Silakan duduk. Kalau kita membaca kitab Mazmur, maka kita perlu juga mengetahui siapa penulis dari pemazmur itu. Ada pemazmur yang memang jelas penulisnya siapa. Dengan demikian kita akan tahu background life-nya, latar belakang kehidupannya. Dan dengan mengetahui latar belakang kehidupannya, kita akan mengetahui mengapa dia menulis Mazmur ini. Tetapi ada Mazmur juga yang tidak menulis namanya atau anonim
anonim, tanpa nama. Nah saudara, ayat mas yang kita baca ini adalah pemazmur yang ditulis, kita baca ayat 1, dari Bani Korah. Ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah satu bagian dari bangsa Israel, berasal dari keturunan Lewi. Saudara bisa membaca, saya tidak membawa ke sana. Tetapi Bani Korah adalah bagian dari bangsa Israel, dia dari suku Lewi. Nah saudara, sebagai bagian dari bangsa Israel turun-temurun, maka sebagai bangsa Israel mereka mempunyai sebuah riwayat kisah atau mempunyai history life, sejarah kehidupan yang besar dalam hidup mereka. Mereka pernah mengalami yaitu sejarah hidup ketika mereka ada di Mesir sebagai budak. Dan setelah itu mereka dilepaskan. Mereka juga pernah ada di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Satu perjalanan yang penuh dengan resiko, satu perjalanan yang penuh dengan bahaya. Waktu di Mesir mereka mengalami satu pengalaman bagaimana mereka diperbudak, hidup mereka ditindas dengan atasan mereka, katakanlah, yang memperbudak mereka. Nah, saudara, jadi itulah latar belakang history life. Nah, Bani Korah ada bagian daripada itu. Saat ketika seseorang atau sekelompok manusia mengalami masa-masa yang sulit, seperti doa tadi Ibu Trisna katakan, kami ada di masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit itu banyak bentuknya. Kalau sekarang pandemi yang memukul ekonomi juga dan sebagainya. Nah bagi Israel masa-masa yang sulit itu waktu mereka diperbudak. Mereka kehilangan kebebasan mereka. Mereka kehilangan hak untuk menentukan masa depan mereka. Karena kehidupan mereka ada dalam genggaman Mesir yang memperbudak mereka. Mereka tidak bisa lagi bagaimana mereka akan ke depan nantinya. Seperti hopeless, tidak ada harapan. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka ada di perjalanan. Mereka juga mengalami masa-masa yang sulit tadi. Yaitu tadi tuh, ada resiko, ada bahaya. Karena di perjalanan ada suhu, temperatur yang tinggi. Dan kemudian juga ada binatang buas, binatang berbisa, ada penyamun, ada padang gurun pasir, dan tidak ada hal yang mereka bisa akan nikmati dari pasir itu. Karena manusia makanannya dari tumbuh-tumbuhan dan dari protein hewani, katakan begitu, saudara. Pasir menghasilkan apa? Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka pastilah seseorang itu membutuhkan rasa aman. Mereka membutuhkan satu kondisi bagaimana mereka bisa menikmati hidup yang baik. Itu akan menjadi sebuah dambaan. Itu akan menjadi sebuah kerinduan yang wajar bagi orang yang ada di masa-masa yang sulit itu. Dan saat menghadapi tantangan dan berbagai kesulitan itu, mereka juga membutuhkan kekuatan supaya mereka tidak menjadi orang yang depresi, stres. Mereka bisa tahan. Jadi di samping mereka membutuhkan kebutuhan mereka juga membutuhkan satu kebutuhan, yaitu kekuatan penghiburan dalam jiwa mereka. Ini baik secara jasmani mereka mempunyai kebutuhan, maupun juga secara rohani mereka juga mempunyai kebutuhan. Nah, ayat-ayat yang kita baca di sini, bagi Bani Korah, maka semua yang mereka butuhkan itu, semua yang mereka harapkan itu, perlindungan, kepastian, pemeliharaan, mereka mendapatkannya di dalam Allah, di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mereka berkata, Allah itu bagi kami tempat perlindungan. Allah itu bagi kami adalah tempat kekuatan. Dia memberi kekuatan dalam jiwa.
Dia juga melindungi dari segala resiko bahaya yang sedang mereka hadapi itu. Dan mereka mendapatkannya hanya dari Allah saja, bukan dari yang lain. Saudara, tadi saya sudah katakan, ini Bani Korah yang menulis ini bukan hidup pada zaman pada waktu di perbudakan Mesir, tapi nenek moyang mereka, history life, sejarah kehidupan mereka sampai lahirnya mereka itu mereka hadapi itu. Lalu kemudian Musa menulis begini. Kita baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Ayat yang pertama bunyinya begini. Mazmur 90 ayat yang pertama. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ternyata Tuhan Allah yang menjadi tempat perlindungan itu adalah Tuhan Allah yang memberikan perlindungan, yang memelihara, yang memberikan rasa aman, yang menyediakan yang mereka butuhkan. Ternyata Allah itu adalah Allah yang bukan hanya pada satu generasi, tetapi di setiap generasi Dia Allah yang tetap sama. Dulu nenek moyangnya di Mesir, Bani Korah, orang Lewi ini dipelihara oleh Tuhan. Sampai kepada saat ini ketika Mazmur ditulis oleh Bani Korah, Tuhan yang sama memelihara mereka di tanah perjanjian. Dan sampai selama-lamanya, kalau kita percaya kepada Allah yang sama, kemampuan dan kuasa Tuhan tidak berubah untuk mampu memberikan perlindungan, untuk mampu memelihara kita, untuk mampu memberikan kebaikan yang kita bisa nikmati di sepanjang kehidupan kita. Nah, saudara, kita perlu belajar di masa-masa yang sulit bagaimana yang pernah dialami oleh Israel, di Bani Korah mewakili, sehingga mereka bisa melihat bahwa perlindungan Tuhan, uluran tangan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata bagi mereka. Maka kita perlu melihat suatu contoh dari peristiwa yang dialami oleh Israel. Nah, kita akan mengambil contoh ini saat mereka keluar dari Mesir dan mereka berhadapan dengan laut Teberau, laut Kolsom atau laut Merah. Dan saat itu Firaun bangkit dengan 600 tentara. Mereka sadar, waduh, kita udah kehilangan nih pekerja-pekerja, siapa lagi yang akan bisa membangun negeri kita, karena kita butuh pekerja-pekerja, dan pekerja-pekerja itu orang Israel. Dia bangkit sadar untuk mengejar dan menangkap dan memperbudak kembali Israel. Sementara Israel yang dalam perjalanan, saudara, mereka bukan hanya orang laki-laki yang masih muda yang kuat, jalan jauh kuat, lari kuat, tapi itu ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak, ada hewan ternak. Jadi ini adalah satu bangsa lengkap. Sementara mereka sedang menghadapi laut Kolsom yang tidak mungkin akan mereka bisa terobos itu. Itu di saat itu, saudara. Kemudian kalau mereka melihat ke sebelah kanan, maka yang ada hanyalah bukit-bukit gersang, yang kalau mereka mau lari ke sana itu akan berat, karena yang lari bukan hanya laki-laki saja, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua. Mereka sungguh dalam kondisi yang sangat terjepit. Dan di sebelah kiri mereka melihat padang pasir. Jadi kondisi mereka terkepung. Saat itu, saudara, maka Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah penolong bagi mereka. Bahwa Dia adalah penyelamat bagi mereka. Jadi kita belajar. Tetapi untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan, untuk bisa mengalami tadi kebaikan Tuhan, bahkan kelimpahan dan semua yang kita butuhkan, maka ada langkah-langkah lewat peristiwa ini supaya pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bagi kita. Mari saya ajak saudara kita membuka, karena kita melihat peristiwa itu saat mereka terjepit di depan laut Kolsom. Kita buka dalam kitab Keluaran apa yang dilakukan oleh Israel, apa yang dilakukan oleh mereka sehingga pertolongan Tuhan dialami, dan sungguh bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi mereka. Kita buka Keluaran pasal 14. Kita baca ayat yang ke-10. Bunyinya begini.
Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan, kita baca di sini, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berdoa. Kita anak Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita ada seorang yang suka berdoa? Betul sih, Tuhan perlindungan. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengalami perlindungan Tuhan? Ya, berdoalah. Itu yang pertama, saudara. Seorang anak Tuhan yang tidak suka berdoa, dia tidak akan bisa mengalami bahwa Tuhan itu besar, berkuasa, menolong, memberkati. Dia tidak akan mengalami itu, saudara. Kenapa? Karena dia tidak berdoa. Kitab Yakobus juga katakan begitu. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara mau tahu ayatnya? Coba kita buka saja supaya saudara tahu. Yakobus pasal yang keempat di sana. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua, bagian akhir bunyinya begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara baca ayat yang kedua bagian akhir dari Yakobus 4. Jadi walaupun dia adalah Tuhan kita, namun kalau kita tidak suka berdoa, kita tidak akan mengalami itu tadi. Berkatnya, campur tangannya, pertolongannya, perlindungannya, mujizatnya, kita tidak akan mengalami sampai kita sadar bahwa kita perlu berdoa. Karena hanya lewat doalah Tuhan akan menjawabnya. Yesus sendiri juga berkata, minta, maka akan diberikan padamu. Kalau engkau tidak minta, ya engkau tidak akan mendapat. Jadi saudara, kita tidak bisa meninggalkan doa. Kita harus berdoa. Coba kita lihat ini dalam kitab Tawari pasal yang kedua. Bukan pasal yang kedua. Kitab Tawari yang kedua. Pasal yang ke-15. Ayat yang ke-4. 2 Tawari 15 ayat yang ke-4 bunyinya begini. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat mereka kesesakan, saat mereka terdesak dengan satu masalah yang besar dan mereka dalam keadaan yang terjepit, kesulitan, mereka mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui olehnya. Saudara, kita membutuhkan selalu Tuhan dalam hidup ini. Kalau sungguh bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan, maka kita juga harus selalu berdoa. Gak bisa kita tinggalkan doa, saudara. Karena hanya dengan berdoalah Tuhan akan menunjukkan kehadirannya dan campur tangannya dalam hidup kita. Saya senang sekali mendorong jemaat, ayo berdoa, ayo berdoa. Di Palmera ditambah dengan doa Zoom para pelayan. Ada doa raya, ada doa Zoom. Kita hari Selasa ini kita mengadakan doa rantai. Siapa yang belum saudara ambil bagian dalam doa rantai? Ayo ambil bagian. Dari Fioni, dari Jenry, dia akan mengatur dan memasukkan saudara. Biasa ada WA grup pelayan, di sana daftar akan disebutkan. Ayo kita ambil bagian. Palmera tidak hanya doa raya menjelang perjamuan kudus, tapi tambah lagi dengan doa Zoom. Dan di doa Zoom itu, waduh banyak saudara yang ikut. Karena kelihatan di Zoom itu. Banyak. Dan pentingnya doa itu. Setelah berdoa saya bisa melihat bahwa ya Tuhan berkati mereka, Tuhan jawab setiap pergumulan mereka. Apalagi kalau doa itu dilakukan dengan sikap hati, sikap hidup yang benar, Tuhan tidak akan pernah menahan. Kan dia sendiri yang bilang minta. Jadi masa Tuhan itu berbohong? Nggak mungkin, karena Tuhan itu pasti akan menepati. Nah kalau kita minta, kita berdoa, kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Dalam kesesakan Israel, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mencari pertolongan dari Tuhan. Mereka mencari uluran tangan kuasa Tuhan. Maka Tuhan berkenan, Tuhan menolong kepada mereka.
Ada satu contoh lagi saudara, coba kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, di sana tentang Daud. Kita baca 1 Samuel pasal yang ke-30, kita baca pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, bunyinya begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini satu masa dalam kehidupan Daud. In one lifetime, dalam satu waktu yang khusus, tidak selalu. Jadi waktu itu Daud walaupun sudah diurapi menjadi raja, masih ada Saul, dan dia justru mau dibunuh oleh Saul. Dia terpaksa mengungsi ke orang Filistin. Dia berkemah di sana, dia bantu orang Filistin itu. Satu waktu orang Filistin mau berperang dengan Saul, maka Daud ingin menyertai, ingin sama-sama, begitu saudara. Tapi orang Filistin ini, rajanya bukan hanya satu, beberapa raja, di setiap kota ada rajanya orang Filistin itu. Ada beberapa raja di kota Filistin katakan, jangan ya, ini kan orang Israel juga, nanti kita ditikam dari belakang. Ya Daud suruh pulang. Jadi pada waktu Daud berkumpul, di tempat orang Filistin berkumpul akan memerangi Saul, itu Daud harus meninggalkan tempat perkemahannya. Jadi pada waktu dia bilang suruh pulang, dia kembali ke kemahnya, wah habis semuanya saudara. Istrinya ditawan, anak-anak mereka ditawan, barang dirampok, bahkan tempat-tempat yang tersisa itu dibakar oleh musuh. Dan itu adalah musuhnya orang Amalek. Jadi mereka jadi nangis, ya habis kita semuanya, keluarga habis, harta habis, semua habis. Nah kira-kira begitu. Lalu mereka mulai, ini orang banyak ini mulai melihat kepada Daud. Ini mereka selalu akan mencari siapa sih kambing hitamnya kan. Siapa yang menjadi penyebabnya, siapa yang menjadi penyebab dari semua ini terjadi, siapa troublemaker-nya lah, kira-kira pembuat masalahnya siapa. Mereka melihat Daud lah, karena Daud maka kami diserbu nih, jadi kita habis nih karena Daud. Jadi mereka seharusnya Daud kan, dia dalam kondisi itu kan bukan hanya dia, bukan hanya rakyat, tapi dia juga kan mengalami hal yang sama, tapi Daud yang disalahkan, Daud yang disalahkan. Jadi itu rakyat mau ambil batu dan melempar kepada Daud. Nah di saat kondisi yang sangat terjepit, Daud sendiri menghadapi semuanya habis. Dia susah, dia masih dipersalahkan dan dia mau dihukum mati. Gitu, saudara. Maka Daud meminta kepada imam yang menyertai perjalanan mereka, tolong ambil efod. Dulu ketika seorang mau berdoa kepada Tuhan, sama seperti sekarang, maaf yang dari Katolik, yang dari Muslim, mereka memakai tasbih atau memakai apa tuh saudara? Doanya begitu. Kalau dalam pagi saya lihat Pak Haji duduk, dia berdoanya sampai begini, tapi matanya celalatan ke sana kemari, tapi dia berdoa tuh saudara, dalam hatinya begitu saudara. Satu-satu tuh butiran di itu kan. Jadi itu doa dulu tuh begitu, seperti itulah saudara. Jadi doa katakan mana efodnya? Dia akan ambil itu untuk dia berdoa, saudara. Dan dia datang, dia cari Tuhan. Dalam kesusahannya, dalam kondisi sangat-sangat terjepit. Dia sudah dipersalahkan dari semuanya deh. Dari dalam disalahkan, dari luar disalahkan. Habislah di Daud nih, saudara. Maka dia berdoa, Tuhan, kalau aku ambil tindakan begini, aku kejar itu, orang yang merampok ini, apakah aku akan bisa menyusulnya? Kalau bisa ditambah kata-katanya adalah, apakah aku juga bisa menaklukkan mereka? Dan aku bisa mengembalikan semua yang telah dirampas oleh mereka. Lalu Tuhan berkata, kejar Daud. Karena Tuhan yang menyertai. Dan betul, Daud mengejar. Daud bisa mengambil kembali keluarganya, hartanya, bahkan dia mendapat lebih daripada itu.
Nah, ini adalah sebuah contoh, saudara. Ketika dalam kesesakan, ketika dalam keadaan yang terjepit, maka orang yang beriman harusnya mencari Tuhan dan lebih banyak berdoa. Jangan kita kesesakan membuat kita jadi gelisah, lari ke sana kemari, jangan saudara. Tapi datang dan carilah Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, cara kita untuk mengalaminya adalah mari kita berdoa kepada Dia. Karena lewat doalah Tuhan akan menjawab segala yang menjadi kebutuhan kita. Kita kembali kepada peristiwa tadi. Itu yang pertama, bagaimana cara mengalami pertolongan Tuhan, cara bagaimana mengalami bahwa tempat perlindungan kita Tuhan itu akan menunjukkan kuasa kemampuannya dalam hidup kita. Kita melihat yang kedua, apalagi? Mari kita kembali dalam Keluaran 14 tadi, kita baca ayat yang ke-10 tadi. Sekarang kita baca ayat yang ke-13, bunyinya begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini adalah perintah Musa kepada Israel saat mereka terjepit dan ada di tepi laut Kolsom itu. Perintah itu adalah, kata-katanya singkat saja, jangan takut, lihat kepada Tuhan. Itu saja. Ketika hadapi masalah, jangan takut, fokus kepada Tuhan. Yang sering kali adalah ketika kita hadapi masalah dalam kesulitan, kita nggak bisa fokus kepada Tuhan. Kita mulai gelisah kanan kiri, cari putar-putar, saudara. Nah, sedangkan di sini dikatakan kita harus fokus pada Tuhan. Jangan takut dan fokuslah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pertolongan. Karena Dia yang mampu memberi jawaban. Karena dari Dialah datang semua yang kita butuhkan itu. Sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi ketika ada masalah, ada kesulitan, jangan kita gelisah ini itu. Tapi fokuslah kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai sumber pertolongan itu, fokus pada Dia. Jangan kemudian kita mulai gelisah tetapi fokuslah kepada Tuhan. Jangan takut, fokus pada Tuhan. Ada satu kisah begini, saya ajak saudara kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-27 dan seterusnya. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Saya baca begini bunyinya, Matius 9 ayat 27 mulai. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan pada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, tetapi mereka keluar dan memasukkan Dia ke seluruh daerah itu. Dan saudara, pada waktu pelayanan Yesus itu, waktu Yesus melayani, ada dua orang buta yang kita baca di sini. Mereka datang kepada Yesus. Dan mereka datang kepada Yesus itu dari sejak di perjalanan. Yesus kan sambil berjalan, sambil mengajar, sambil berjalan sambil mengajar. Orang buta ini datang ikutin, Yesus anak Daud, guru, tolong dong biar mataku bisa melihat. Tapi kita lihat di sini, Yesus belum menjawab, didiamkan. Kita lihat, didiamkan sampai Yesus masuk ke dalam rumah. Apakah ketika Yesus berdiam, orang buta ini dia menyerah? Ya udahlah, kita dicuekin. Kita nggak digubris. Kita tidak diberikan perhatian. Udahlah, percuma. Gitu. Tidak, saudara. Ternyata dia terus ikutin Yesus. Waktu Yesus masuk ke dalam rumah, mereka juga masuk ke dalam rumah. Itu kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa mereka fokus kepada Tuhan. Sebelum Tuhan menjawab, mereka tidak berhenti. Mereka terus berusaha.
berusaha. Waktu Yesus sudah masuk ke dalam rumah, sudah duduk, mereka datang dan mereka sujud di lutut, di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan tolong dong kami. Dari sejak di jalan, mereka tidak mudah putus asa. Berapa lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan belum ada jawaban, belum ada sesuatu yang saudara alami, belum rasakan. Tetap bertekun, tetap fokus kepada Dia. Ada waktunya Tuhan menjawab dan ada caranya Tuhan akan menjawab. Jangan hilangkan imanmu, jangan kecewa, jangan jadi putus asa ketika engkau belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Seringkali Tuhan membiarkan untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia atau kita ini hanya sekedar saja. Dan Dia ingin melihat hati yang sungguh-sungguh. Dia ingin hati yang sungguh-sungguh itu kelihatan bagaimana dia berusaha. Dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak akan mudah menyerah. Never give up. Tidak menyerah, saudara. Terus maju. Sampai Tuhan memberikan jawaban. Jadi kalau kita belum mendapat jawaban, tetap berdoa. Berdoa. Sampai Tuhan memberi jawaban bagi kita. Fokus pada Dia. Karena Dialah yang maha kuasa. Dia yang dapat memberikan jawaban bagi kita. Nah, itulah yang kedua, saudara. Jadi yang pertama kita lihat tadi, mereka berdoa. Dan yang kedua, mereka fokus dalam doa itu. Dan terus kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-14 tadi, saudara. Mari kita di sana, Keluaran 14 tadi. Kita membaca ayat yang ke-15 dan 16. Lalu kita lompat pada ayat yang ke-21. Keluaran 14 ayat 15-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, kita melihat di sini sekarang ada perintah Tuhan kepada Musa. Musa adalah wakil dari Israel. Bisa dikatakan dialah wakil Israel. Dia pemimpinnya, dia wakil Israel. Perintah Tuhan adalah, Musa, ambil tongkatmu dan angkat ke atas laut itu. Angkat. Aku nanti akan membuat mujizat di situ. Aku akan membuat keajaiban di situ. Angkatlah. Ketika perintah datang kepada Musa, yang dibutuhkan hanya satu saja. Percaya dan taat. Tindakan iman akan mengubah situasi kita. Sering kita tahu firman Allah, tapi kita tidak percaya. Dan karena kita tidak percaya, maka kita tidak mau taat kepada firman. Maka kita tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Kita tidak mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Karena kita tidak atau kurang percaya, dan kita tidak mau hidup di dalam ketaatan. Kita tidak mengalami semua seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita sudah berdoa dan kita sudah fokus dalam doa kita, masih dibutuhkan satu lagi, tindakan iman kita. Kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, jangan ragu untuk melangkah, jangan ragu untuk percaya, jangan ragu untuk mentaatinya. Karena disitulah Tuhan akan mengerjakan mujizat. Disitulah perkara yang besar yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang kita lihat dalam peristiwa ini. Tadi Bani Korah, saudara, mereka adalah keturunan Lewi. Jadi orang Lewi itu ada di situ. Ini tentang history life mereka. Dan Allah masih tetap sama. Kebenaran Allah pun tidak pernah berubah. Kebenaran manusia hari ini begini, kemarin tuh beda dengan hari ini, esok akan beda lagi, tapi kebenaran Allah tetap sama.
Lalu Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tidak akan lenyap, tidak akan berlalu untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran Allah itu tetap sama, berlaku tetap sama. Kalau dulu Israel ditolong oleh Tuhan, karena mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan dan kekuatan dalam hidup mereka. Mereka mengalami itu. Mereka dikuatkan dan mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Tapi langkah-langkahnya seperti ini. Berdoa, fokus pada Tuhan, dan kemudian bertindak dengan iman dalam ketaatan. Melakukan firman yang mereka dengar, yang mereka terima. Maka hal yang sama kalau kita juga melakukannya, saudara, kita juga akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Saya tahu sekian lama, dan pasti kita sama-sama tahu juga, begitu lamanya kita mengalami masa-masa yang sulit seperti ini, seperti doa tadi, kita masih mempunyai satu tempat perlindungan yang maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Masih ada Tuhan yang akan sanggup menolong kepada saudara. Mujizat yang tetap sama bagi saudara dan saya. Tapi lakukanlah ketiga langkah ini. Kalau kita melakukan 3 langkah ini, maka kita mengalami kebenaran dari Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Dan kita akan menaikkan satu pujian. Kita naikkan pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Akuilah bahwa kita membutuhkan Dia dan bersungguh-sungguhlah kepadanya. Maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang maha kuasa menjadi bagian pengalaman hidup kita yang indah dan menjadi satu bagian yang akan membangkitkan sukacita dalam hidup kita. Jadi kita naikkan pujian ini, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Satu hal yang sangat nyata, bahwa hidup penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan hal-hal sulit yang akan kita hadapi. Namun bersyukurlah, kita memiliki tempat perlindungan dan kekuatan yang berkuasa untuk memberikan kekuatan, berkuasa untuk memberikan jawaban bagi kita. Untuk kita bisa mengalami itu, sekali lagi saudara, kita harus berdoa. Doa adalah merupakan satu kehidupan iman rohani yang perlu kita jaga terus ada dalam hidup kita. Kita perlu fokus kepada Tuhan sampai Dia memberikan jawaban. Dan marilah kita hidup dengan hidup iman yang benar dalam ketaatan dan percaya yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Kita naikkan pujiannya lagi. Saya ajak saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani. Biar ada satu pengakuan yang jujur. Bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan campur tangannya dalam hidup ini. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang bersih. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu yang bersih. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mungkin ada satu dua orang yang sedang putus asa dengan apa yang sedang dialami, yang sedang dihadapi hari-hari ini. Kita telah dengar firman Allah. Tempat perlindungan, tempat kekuatan, sumber dari segala jawaban yang kita butuhkan ada pada Dia. Saya tantang saudara yang menghadapi itu. Datang dengan segenap hati dan jiwamu. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaannya. Apa yang mustahil bagi kita, tidak bagi Dia. Sebab Dia dapat melakukan segala sesuatu. Kita naikkan pujiannya lagi dengan percaya. Kita naikkan pujiannya dengan sepenuh iman kita kepadanya. Kita mengakui bahwa kita membutuhkan Dia. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dia akan memberikan anugerah pertolongannya dalam hidup kita. Naikkan pujiannya satu kali. Dengan hormat di akhir pujian Ibu Seli maju ke depan berdoa. Bukan
terima kasih siang hari ini Tuhan. Bagaimana kami ada, kami tahu Tuhan semua kemurahan dan kebaikan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu yang menasehatkan kepada kami Tuhan. Kami tetap teguh kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau sumber segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua umat-Mu sangat memerlukan Engkau di dalam segala musim yang ada ya Tuhan. Apapun yang musim kami hadapi Tuhan, kami tetap perlu Engkau. Karena kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada segalanya Tuhan, ada pertolongan, ada perlindungan, ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ajar kepada kami semua Tuhan, boleh kami tetap Tuhan bersandar dan berharap kepada Engkau. Oh Tuhan, beri iman yang teguh kepada kami semua Tuhan. Sekalipun kami banyak masalah yang kami hadapi, boleh kami tetap percaya, menantikan janji-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Siang hari ini jadikan kami semua umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu Kau meteraikan di dalam hati kami Tuhan. Boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Bapa Gembala kami yang sudah berhenti memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan berbicara lebih lanjut kepada kami semua agar kami tetap mengerti akan kebenaran dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami tetap percaya kepada Engkau. Boleh tetap taat kepada Engkau, tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Apa yang kami dapatkan semua itu daripada Engkau. Kami akan memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Pelayan-pelayan-Mu Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada yang Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada saat siang hari ini yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Luar biasa firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan saatnya kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang bertugas untuk menjalankan persembahan persiapkan diri. Dan kita akan puji yang berkata, sungguh ku bangga Bapa.
Kita akan dengar berita gereja untuk minggu depan. Hari Sabtu ibadah youth di tempat ini mulai jam 6 sore. Dihimbau kepada kita semua pemuda remaja untuk kita akan mengambil alih dalam ibadah youth pada hari Sabtu untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Pada hari Minggu yang akan bertugas dalam ibadah Minggu tanggal 21 nanti ialah pelayanan hari Minggu leader Ibu Seli, singer kelompok D, Bapak Cinsin, Ibu Mia, Saudari Natalia. Musik IHRG, LCD Saudari Vega, Sound Saudari Ranap, penerima tamu Saudari Rahel dan Saudari Fioni. Kolektan Ibu Endang, Ibu Erlis, Ibu Dian, dan Ibu Anita. Puji Tuhan memberkati akan pengumuman pagi hari ini, siang hari ini, biar kita mempersiapkan diri kita untuk pelayanan akan besok Minggu, dan mungkin akan bulan ini juga kita akan ada doa rantai biar kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengambil dalam doa rantai dan doa puasa. Puji Tuhan memberkati kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita puji yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kepadamulah kami naikkan senantiasa, karena Engkau layak menerima semua itu dari kehidupan kami. Kami sungguh dapat mengalami kebaikan-Mu hari demi hari yang kami lalui. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata dan indah bagi kami. Kami tidak dapat menghitung dan mengingat semua kebaikan-Mu. Biarlah hati yang mau dan suka untuk menyembah-Mu itu senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami nikmati waktu persekutuan yang indah berada dalam hadirat-Mu.
Engkau melawati kami semua yang ada di tempat ini. Engkau juga akan melawati mereka yang akan mengikuti ibadah via rekam streaming yang akan dibagikan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih kami diingatkan bahwa Engkaulah sumber perlindungan dan kekuatan. Engkaulah sumber jawaban yang kami butuhkan. Hanya daripadamu kami akan mendapatkan apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau Tuhan Maha Kuasa adanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu. Mereka yang lemah beri kuat yang baru. Yang sakit nyatakan kuasa-Mu. Jamah dan sembuhkan mereka. Yang di dalam pergumulan, kesulitan, ujian, hadapi masalah, cobaan, Tuhan berikan jawaban yang mereka butuhkan. Sehingga mereka pun boleh tetap maju dan setia ring kepadamu. Mereka yang telah jauh Tuhan kembalikan. Biar kami dapat bersama-sama memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung sampai pada saat ini. Biar Engkau campur tangan, vaksinasi yang dikerjakan Tuhan berkati. Supaya ini dapat mengatasi pandemi yang ada. Dengan pertolongan-Mu, maka semua akan dapat terjadi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan seluruh bangsa kami. Biar seluruh bangsa ini boleh percaya kepadamu. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Berikan kemampuan bagi mereka. Melakukan bagian tanggung jawab mereka. Untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Hati yang takut Tuhan berikan. Sehingga semata-mata mereka ingin berbuat apa yang baik. Dan juga bisa memberikan keadilan yang benar. Dan memberikan rasa aman bagi semua. Nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah bersama. Kami pegang janji firman-Mu. Orang beribadah diberkati. Sebab itu curahkanlah berkat-Mu dari sorga. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah beribadah bersama-sama. Kerja usaha kebutuhan nafkah mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan rencana dan masa depan mereka Tuhan memberkatinya. Dan kami berdoa bagi kehidupan iman rohani jemaat-Mu Tuhan berkati. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Menjadi dewasa dan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Usai ibadah ini kami akan kembali. Tuhan sertai. Cuaca hujan yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon campur tangan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat kembali dengan segala selamat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ibadah siang hari ini. Haleluya.